Hai, halo semua. Perkenalkan, namaku Tamratun Najwa, mahasiswa semester 2 program studi akuntansi dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi, di video kali ini nih, aku bakalan mengajak kalian untuk ngebahas pentingnya kesan pertama atau first impression dalam presentasi. Kalian tahu nggak sih, di dalam 10 detik pertama, bayangin 10 detik pertama kalian memulai presentasi atau bahkan waktu kalian masuk aja ke dalam ruang presentasi, audiens itu sudah bisa memutuskan menilai apakah mereka itu akan mendengarkan pembahasan yang akan kalian sampaikan atau malah sibuk sendiri main HP dan tidak mendengarkan kalian nantinya. Pastinya kalian pernah nggak sih melihat presenter itu ada yang belum berbicara pun mereka itu udah terlihat keren banget, udah terlihat profesional, dan kalian itu jadi tertarik untuk mendengarkan pembahasan yang akan dia sampaikan. Atau bahkan ada presenter yang kalian temui itu belum berbicara, udah kelihatan gugup, udah kelihatan kalau mereka itu belum siap dalam presentasi atau kelihatan tidak profesional. Nah, hal tersebut itu bukan kebetulan. Bisa jadi seorang yang terlihat profesional tadi, terlihat sudah bersiap-siap tadi, memang dia itu udah berkali-kali melakukan latihan, berkali-kali melakukan presentasi, jadi kelihatan lebih profesional daripada yang belum siap. Jadi di sini, di video kali ini, aku bakalan mengajak kalian untuk memberitahu kalian bagaimana persiapan yang baik agar presentasi kalian itu terlihat profesional dan nantinya itu kalian di depan saat presentasi tidak grogi lagi seperti biasanya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu kita membahas kenal dulu apa sih itu first impression. Jadi first impression adalah cara pandang seseorang atau cara mereka penilaian seseorang kepada kita saat pertama kali mereka melihat atau berkenalan dengan kita. Nah, first impression atau kesan pertama sendiri ini sangat penting, sangat berpengaruh dalam presentasi. Seperti yang udah saya bilang di awal tadi, audiens itu di 10 detik pertama pun udah bisa memutuskan mereka itu mau mendengarkan pembahasan materi kita yang akan kita sampaikan, ataupun mereka itu hanya akan sibuk sendiri dan tidak mendengarkan kita. Nah, di kesan pertama itu mereka udah bisa menilai. Jadi, apa sih yang mempengaruhi, yang bisa membangun first impression yang baik untuk presentasi? Nah, jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah penampilan. Di pertama kali kita menjumpai seseorang, pasti kita itu melihat pertama kali itu dari penampilan mereka. Apakah mereka itu berpenampilan baik, berpenampilan rapi, bersih, dan lain sebagainya. Nah, di presentasi juga seperti itu. Penampilannya itu tidak harus mewah, tidak harus memakai baju-baju yang mahal, memakai aksesoris yang berlebihan atau sebagainya. Tetapi penampilan kita itu harus memakai pakaian yang rapi, bersih, dan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasi presentasinya. Kalau misalkan lagi presentasi nih di perusahaan atau di depan investor, kita memakai pakaian formal, pakaian yang terlihat profesional. Tapi sebaliknya, kalau misalkan presentasi di seminar atau di depan kelas, kita bisa melakukan memakai baju santai seperti ini, memakai batik, kemeja yang lebih santai tetapi tetap terlihat rapi dan profesional. Nah, penampilan sendiri ini
sangat penting bagi orang-orang saat melihat kita. Kalau misalkan pakaian yang kita pakai itu tidak rapi, tidak sesuai kondisi, maka audiens itu akan tidak tertarik dengan apa yang akan kita bahas, seperti itu. Jadi penampilan itu, yang pertama yaitu penampilan itu sangat penting, dan yang kedua yaitu bahasa tubuh. Nah, kalian setuju nggak sih? Bahasa tubuh itu sangat penting banget saat presentasi. Bahasa tubuh itu tidak hanya bergerak-gerak tangannya seperti ini, tetapi juga bagaimana kita berdiri di depan audiens, bagaimana kita menampilkan senyum, menampilkan ekspresi kita saat presentasi. Kalau kita terlihat gugup di depan, bahasa tubuh kita terlihat tidak nyaman, terlihat gugup, maka audiens itu tidak akan tertarik dengan apa yang akan kita bahas, dan penyampaian materinya itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana kita dalam membuka presentasi. Dalam membuka presentasi itu sebaiknya kita itu gembira, membangun suasana agar gembira dan bahagia dan antusias, seperti itu ya. Jangan langsung pada pembahasan. Jadi kalian setuju nggak sih kalau ada presenter yang langsung menyampaikan materi, langsung menyampaikan pembahasan? Kalian tuh pasti cepat bosan. Jadi sebaiknya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, lalu cerita-cerita singkat, atau menyampaikan hal-hal menarik terlebih dahulu. Fakta-fakta menarik itu juga bagus. Nah, seperti yang aku lakukan tadi di awal, aku menyampaikan pertanyaan, apakah kalian pernah menjumpai presenter yang seperti ini, seperti itu, dan menyampaikan fakta menarik. Kalau 10 detik pertama itu audiens bisa menilai kita mau mendengarkan atau tidak, itu adalah fakta menarik yang aku sampaikan di awal tadi. Nah, itu dilakukan agar audiens itu semakin tertarik dengan pembahasan yang akan kita bahas di presentasi tersebut. Nah, selain itu, selain fakta-fakta tadi atau bahasa tubuh yang lain, intonasi atau cara bicara kita itu harus sesuai. Sebaiknya presenter itu menggunakan volume yang jelas saat menjelaskan materi, dan juga intonasinya itu harus bervariasi. Selain itu juga saat pembukaan kita itu seperti yang tadi aku bilang, harus antusias agar audiens itu tertarik sama pembahasan atau materi yang sedang kita bahas, sedang kita sampaikan ke mereka. Nah, jadi kesimpulannya di sini itu presentasi, first impression dalam presentasi itu tidak hanya soal penampilan saja, tetapi juga bahasa tubuh, intonasi saat berbicara, cara penyampaian, pembukaan presentasi, dan lain sebagainya yang telah saya sampaikan di awal tadi. Nah, jadi kita saat presentasi itu jangan hanya materi saja yang bagus, menyiapkan materi saja yang bagus, tetapi juga kita harus menyiapkan diri, melatih diri kita sebelumnya agar saat menyampaikan materi itu kita dapat menyampaikan dengan bagus, dengan antusias, agar audiens itu dapat mendengarkan kita dan materi itu bisa tersampaikan dengan baik ke audiens kita. Nah, sampai di sini saja videonya. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya teman-teman atau siapapun yang melihat video ini
di presentasi yang akan datang, yang akan kalian lakukan, kalian itu akan lebih percaya diri, lebih profesional, dan tidak gugup lagi seperti biasanya mungkin. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.